Guyanti Sukmasuci. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Gede Pucung Mataram semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lontar Respati Tatwa untuk memenuhi mata kuliah Tatwa kelas A. Respati Tatwa adalah sebuah lontar yang tergolong tua usianya. Lontar ini menguraikan tentang ajaran yang bersifat simastik dan tersusun secara sistematik. Lontar Respati Tatwa terdiri dari 74 sloka yang menggunakan bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta di sini sebagai slokanya dan bahasa Jawa kuno sebagai terjemahan atau artinya. Lontar Respati Tatwa juga menguraikan tentang percakapan antara Bagawan Respati dengan Batara Siwa di puncak Gunung Mahameru. Respati Tatwa terdiri dari dua kata, yaitu kata Respati dan Tatwa. Respati di sini terdiri dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli. Salah satunya, pertama, Respati adalah nama hari sesuai dengan isi dari Pancawara. Kedua, kata Respati diambil dari nama Bagawan Respati yang terdapat di surga. Adapun bunyi sloka 1 yang membahas tentang Respati Tatwa itu sendiri, yaitu Irikang Kalabana Sirawiku Ring Swarga Bagawan Respati Ngaran Ira Siratamosa Mapuja di Batara, yang artinya pada saat itu ada seorang Bagawan di surga yang bernama Respati. Ia datang dan memuja yang iswara. Selanjutnya tentang pengertian tatwa yang bersumber dari buku Tatwa Dasana, bahwa tatwa itu sendiri adalah kebenaran dari filsafat itu sendiri. Yang kedua, tatwa atau itulah adalah intisari atau kebenaran alam. Tatwa adalah kebenaran mutlak tentang ketuhanan yang bersumber dari kitab suci Weda. Dapat disimpulkan bahwa Respati Tatwa adalah kebenaran atau dharma dari Bagawan Respati. Dalam Respati Tatwa, Tuhan disebut sebagai Paramasiwa. Beliau esa tunggal adanya. Beliau memiliki 8 kemahakuasaan yang disebut dengan Asa Aishwarya, dilambangkan dengan bunga teratai yang berjumlah 8. Bunga teratai ini juga disebut sebagai Padmasana, yaitu sebagai tempat memuja yang tinggi. Bunga teratai berdaun 8 sebagai lambang Dewa Nawasanga. Dewa sebagai dewa dan Sanga berarti 9. Di lontar ini pula terdapat dua asas sebagai sumber segala, yaitu setana dan asetana. Setana adalah asas kesadaran dan asetana adalah asas ketidaksadaran. Setana terdiri dari Paramasiwa Tatwa, Sadasiwa Tatwa, dan Siwa Tatwa. Selanjutnya pertemuan antara setana dan asetana ini akan melahirkan Pradana Tatwa, Triguna, Pancatan Mantra, dan Panca Mahabhuta. Jadi tatwa dalam lontar ini menyebutkan tentang siwa atau maheswara dan sifat siwa itu sendiri atau aishwarya. Adapun 8 sifat kemahakuasaan Tuhan itu terdapat dalam sloka 67-74, diantaranya satu anima. Anima di mana keadaan badan meninggalkan wujud kasarnya dan menjadi sangat halus. Halus di sini berarti tidak diketahui kapan ia datang dan kapan juga ia pergi. Yang kedua, lagima. Lagima adalah mempunyai kekuatan untuk pergi kemanapun yang ia sukai. Yang ketiga, mahima. Mahima di sini berarti beliau bisa pergi kemana saja dan di sanalah beliau akan dihormati. Yang keempat, prakti. Prakti adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh Yogiswara akan dia dapatkan tanpa mencari dan meminta. Yang kelima adalah prakamya. Prakamya di sini berarti wujud itu diciptakan oleh dirinya sendiri dan dicapai oleh dirinya sendiri karena semuanya diciptakan atas kehendak hatinya sendiri. Selanjutnya yang keenam ada isitwa. Isitwa artinya selalu pergi ke alam para dewa seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa untuk berbakti kepada para dewa. Yang ketujuh, wasitwa. Wasitwa di sini memiliki kekuasaan untuk memberi perintah baik kepada para dewa. 8 ada nyatra kama
menguasai dua, yang berarti keinginan untuk memiliki wujud, di mana ia dapat menghukum para dewa, manusia, dan hewan bagi siapapun yang melanggarnya. Selanjutnya tentang pandangan Atma Tattva dalam lontar Respati Tattva. Atman adalah bagian dari Pancasrada dan merupakan percikan terkecil dari ide Sang Yang Widi Wasa yang merasuk ke dalam diri penciptanya. Atman dalam manusia disebut dengan Jiwatma, di dalam hewan disebut dengan Janggama, dan dalam tuan disebut dengan Stawara. Namun sesungguhnya Atman itu adalah tunggal atau disebut dengan Brahman, Atman, Aikya. Brahman dan Atman itu adalah tunggal atau satu. Ada beberapa pandangan bagaimana Atman di dalam Respati Tattva itu yang dijelaskan dalam percakapan antara Respati dan Iswara. Respati berkata, kasihan Atman ya Tuhan, bagaimana bisa ia dapat menghindari dosa agar ia terbebas dari kesengsaraan. Iswara menjawab, jiwa Atman memperoleh sifatnya, dia menjadi suci. Atman harus menyadari hal itu, bahwa kesengsaraan dan kebahagiaan ada dalam badan dan tersembunyi di badan. Ia memerangi semua tattva. Kesadaran ada pada unsur seluruh badan, dia menikmatinya. Sekian pemaparan materi lontar Respati Tattva dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan